Siap, siap. Jadi kemarin sebenarnya kami berdua ini pernah pernah bikin podcast gitu ya, podcast online di Hmm. channel YouTube-nya Mas Nizar ini. Dan akhirnya setelah beberapa bulan nggak ada kontak-kontakan lagi, akhirnya kita ketemu lagi nih di live IG ini. Nah, Mas Nizar boleh nggak Mas cerita nih backgroundnya Mas Nizar nih kira-kira kalau sekarang atau mungkin dulu ya, dulu kesibukannya apa gitu sampai kok akhirnya masuk ke saham gitu dan juga kira-kira kalau sekarang di luar saham Hmm. ada kesibukan lain nggak itu Mas? Boleh cerita sedikit Mas biar teman-teman juga lebih Jadi kenal lagi ini. kalau dulu sih sebelumnya itu saya ini ya kerja di BUMN properti, properti konstruksi lah sektornya ya di BUMN situ. Hmm. Jadi cuma sekarang udah mungkin udah setahun ini ya saya udah resign. Jadi saya sudah full time investing sama ya bisa dibilang ini influencer itu part time, full time-nya mungkin saya coba founding startup saya sendiri seperti itu Oh berarti mungkin. Mas Nizar punya startup juga nih Mas ya? Boleh di-sharing Mas Ya, startupnya jadi Mas? ini masih masih early early stage banget, jadi belum belum masih masih digodok dan segala macam lah, kira-kira seperti itu. Tapi intinya saya udah nggak ada kegiatan jam 9 rutin sampai jam 5 lagi udah nggak ada, gitu. Oke Udah mantap. masih bursa aja Oh kerjaannya. iya. Siap, siap. Berarti memang dulu sempat kerja di BUMN, sekarang sudah Hmm. full time investing ya, plus juga lagi Ya, ngembangin startupnya gitu ya. Mantap, betul mantap. Nah, betul. oke Mas Nizar, langsung aja nih Mas, kita ngobrol nih. Nah, sebenarnya nih Mas Nizar, kalau di bulan Maret ini kan sebenarnya ada agenda besar nih, agenda besar untuk pelaku market yang kemarin-kemarin ini sering dibicarakan gitu ya. Cuman akhirnya Hmm. ketika perang terjadi, akhirnya berita ini kayaknya sudah nggak hilang. Istilahnya sudah hilang gitu. Ini mengenai kenaikan suku bunga The Fed gitu. Jadi kan di bulan Maret Hmm. ini akhirnya The Fed benar-benar menaikkan suku bunga sebesar Hmm. 0,25% dan Ya, nggak jadi sampai 0,5% gitu ya ya. karena kalau kita ngelihat berita salah satunya efek perang jadi tidak agresif lagi gitu. Cuman tetap rencana Amerika akan menaikkan lagi gitu beberapa kali bahkan bisa 7 atau 8 kali sepanjang tahun 2022 ini gitu. Nah, kalau pandangan Mas Nizar sendiri nih dengan kenaikan suku bunga dari Amerika ini bakalan mempengaruhi market kita nggak sih kira-kira Mas Nizar? Kalau pengaruh, saya rasa besar kemungkinan pasti pengaruh ya, korelasinya itu Hmm. ada kalau misalnya BI itu ngikutin The Fed. Cuma memang saya Hmm. juga salah salah prediksi juga ya. Jadi saya kira itu 0,25 itu is emas ya. Jadi Hmm. pasti pasti 0,25 itu nggak bisa dibantah lagi. Tapi Hmm. saya pikir bakal 0,5 atau mungkin at least 0,5 lah. Ternyata nggak jadi kan. Nah itu Iya. menurut saya yang mungkin bikin salah satunya jadi berita ini lewat aja. Kalau Hmm. misalnya naiknya 0,5 terus BI ngikutin seperti itu, wah bisa bisa agak melambat, recovery dari bursa kita tuh mungkin bisa akan melambat. Jadi Hmm. apalagi kan bursa kita kan bisa dibilang lagging ya Mas ya dibanding yang lain ya. Kalau yang Iya. lain itu kan begitu selesai Corona 2020 ada penanggulangannya, Hmm. printing money segala macam, akhirnya mulai search lagi kan. Nah kalau Hmm. di bursa kita kan sempat lambat gitu-gitu Iya. aja tuh. Iya, Nah betul, itu betul. itu sekarang baru mulai naik. Takutnya kalau misalnya terlalu agresif ya bisa bisa batal lah kira-kira gitu. Nah tapi ternyata cuma 0,25. Jadi saya rasa so far kalau untuk IHSG-nya aman lah. Kira-kira Iya. kalau 0,25 dia nggak terlalu berefek lah. Iya, kayaknya memang Nah, begitu perlu ya kalau diperhatikan juga kita lihat. beberapa sektor nih. Mm-mm. Beberapa sektor mungkin masih ada dampaknya mungkin. Iya, iya, oke. Setuju ya, karena ibaratnya tadinya mau dinaikkan 0,5 terus akhirnya cuma 0,25 saja berarti kan kayaknya sih akhirnya beritanya kelewat gitu aja ya. Plus Iya. BI sendiri nggak jadi juga kan naikin naikin suku bunga. Hmm. Jadi Ya, di bulan ini masih sama itu ya. masih. Jadi akhirnya nggak jadi hawkish. Kira-kira seperti itu. Jadinya Hmm. jadi lebih lebih market lebih merespon itu lebih baik kira-kira seperti itu. Iya. Ya, oke, oke, setuju Mas. Nah, cuman kan problemnya ini nih, nanti setelah setelah bulan-bulan mendatang gitu ya, begitu mulai dinaikkan Hmm. juga kira-kira sebenarnya perlu kita waspadai nggak sih kira-kira Mas Mas Nizari dengan kenaikan yang nanti akan dilakukan The Fed ini?
Jadi gini, ada beberapa sektor yang itu sangat sensitif banget ketika suku bunga dinaikkan. Jadi Hmm. memang kan kalau kita ngomongin saham kan naik turunnya kan banyak kan. Ya, Jadi ya. mungkin naik turunnya itu nggak semua karena suku bunga. Hmm. Tapi kalau suku bunga naik turun itu pasti langsung berdampak ke situ. Salah satunya contohnya properti. Nah, Hmm. properti itu begitu ada perubahan yang signifikan, bukan yang Hmm. 0,25 itu aja ya, tapi yang Ya. benar-benar agresif, baik itu turun maupun naik, itu menyebabkan perubahan harga di Hmm. sahamnya. Hmm. Jadi ada korelasinya. Jadi kalau memang benar bakal ke depannya nanti bakal agresif, ya saya mengira mungkin IHSG bisa melambat, beneran melambat mungkin. Atau mungkin Hmm. ambil koreksi dulu. Meskipun saya sendiri di porsi porto saya, kalau saya kasih lihat di porto publik saya masih ada pegang cash sekitar 35%, itu saya merasa kurang puas ya. Jadi Hmm. masih mau masuk lagi sebenarnya. Hmm. Cuma tetap ambil ancang-ancang kalau misalnya ada yang terlalu agresif banget, itu juga saya sudah siapkan cadangan hedgingnya lah, kira-kira gitu. Lindung nilainya Hmm. juga udah Hmm. saya siapkan gitu. Oke, oke. Wah, menarik nih, Mas. Berarti memang istilahnya mempersiapkan kalau the Fed tiba-tiba agresif naikin gitu, Mas ya. Betul. Oke, oke. Intinya kalau sekarang saya masih bullish ya. Saya Iya. rasa masih bullish ya. Jadi saya rasa saya juga masih pengen nambah 35% cash, masih saya rasa masih terlalu banyak. Tapi Hmm. ketika nanti udah kelihatan tanda-tandanya bakal agresif, mungkin saya mulai konservatif lagi ya. Dan saya juga sudah menyiapkan hedgingnya. Beberapa persen itu udah di RD sih Mas, tempat saya Mas. Hmm. Jadi Hmm. harusnya kalau dibawa turun pun saya udah ready harusnya. Kira-kira Iya, gitu. iya. Oke, oke. Wah, mantap. Intinya money management udah disiapin betul, Mas Nizar ya. Wah, Betul. Jadi wajib itu Mas. betul, betul. Teman-teman sekalian, penting sekali untuk menerapkan money management yang benar ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya gagap dalam dalam istilahnya apa namanya menghadapi market yang sebenarnya Hmm. sekarang ini masih belum pasti mau kemana kan gitu. Karena tiba-tiba ada Hmm. perang, kemudian the Fed yang tadinya mau agresif tiba-tiba bulan ini nggak jadi agresif. Yang seperti itu yang ini yang membuat market ini masih belum pasti ke depan nanti seperti apa gitu ya. Oke, oke. Nah, mungkin kita coba apa namanya bahas satu persatu Mas sektor ya. Ini kan sebenarnya juga terkait dengan kenaikan suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik ini biasanya salah satu yang istilahnya ikut menaikkan bunga ini kan juga bank gitu kan. Nah, Hmm. terkait bank, nah menarik nih di tahun kemarin kan kita ngelihat nih fenomena bank digital yang Hmm. dimana semua bank-bank digital ini bahkan kalau kita ngelihat ada bank yang produknya saja belum jadi gitu, tapi harganya sudah naik gitu. Nah, kira-kira apakah masih bisa lanjut nggak nih untuk manggungnya di tahun 2022 ini, Mas Dizar? Kalau pandangan Mas Dizar sendiri gimana, Mas? Kalau ini sih Mas Eros ya, kalau menurut saya kalau ke bank digital ya, itu menurut saya udah lewat ya siklus peaknya ya. Hmm. Jadi itu saya rasa udah mulai sejak digantikan komoditi, itu memang harusnya udah lewat. Karena secara teori itu memang teknologi dulu, baru ke Hmm. komoditi. Memang seperti itu. Tapi saya rasa gini, justru kita akan ada di dalam fase survivability. Jadi ini udah Hmm. mulai kelihatan kan siapa yang kira-kira bakal jadi penguasanya di bank digital siapa. Nah, ini udah mulai ke spesifik ke beberapa emiten aja. Nggak Iya, kayak iya. dulu lah. Kalau dulu kan Iya. naruh di manapun yang penting digital naik. Naik gitu Yang ya. naruh di manapun yang penting digital naik. Nah, sekarang saya rasa udah mulai sempit ya. Jadi Hmm. kita cuma benar-benar akan memantau yang kira-kira beneran idolanya lah. Kira-kira Hmm. gitu. Yang bakalan jadi nomor satu, nomor dua terbaiknya lah kira-kira gitu. Itu Hmm. mungkin yang sisanya itu mungkin akan mulai tergerus. Nah, ini makanya Hmm. mungkin saya kalau bank digital ada di fase survivability-nya lah. Hmm. Mulai seleksi alam lah bahasa Indonesianya Iya, mungkin iya. seperti itu. Oke, oke. Gitu, Mas. Bisa dikatakan siklusnya sudah selesai gitu, Mas ya. Kalau secara teori ya, cuma kalau market ini kan selalu ini ya berkembang dan selalu mungkin selalu berbeda antara waktu ke waktu ada Hmm. sesuatu yang berbeda ya. Tapi secara Hmm. teori kalau yang saya pelajari memang harusnya sebelum komoditas itu teknologi, dan kebetulan benar kan teknologi dulu Hmm. 2000 pertengahan tahun kemarin itu teknologi semua lari baik yang Hmm. digital banking ataupun bukan. Nah, Hmm. baru setelah itu
ke arah komoditi. Nah, Hmm. seperti itu. Komoditi ini yang menurut saya memang sekarang lagi hot banget sih. Oke, oke. Jadi bisa dikatakan udah beralih sebenarnya ya dari bank digital ke Saya rasa beralih, Mas. Jadi komoditi sekarang ya. Hmm. saya rasa kalau ke depannya juga kita nggak bisa sembarangan lagi naruh ke bank digital ngawur gitu, Iya, asal tembak gitu enggak kayaknya. iya, Kalau dulu kan isunya aja, masih inget nggak Mas? Grab mau naruh di mana? Itu iya benar-benar. teorinya banyak yang buat tuh teorinya. Hmm. Grab mau naruh di sini, baru isu aja udah bisa naik gitu waktu itu kan. Hmm. Jadi menurut saya sekarang yang nggak perform mungkin akan terseleksi nanti. Harga sahamnya mungkin akan menyesuaikan yang nggak perform. Oke, oke. Kira-kira gitu. Oke, menarik Mas. Berarti bisa dikatakan mungkin ada peluang ya di beberapa saham bank digital, tapi sudah nggak seperti tahun kemarin dulu, Enggak lah, seperti tahun kemarin lagi gitu ya, dimana ya tadi yang dikatakan Mas Nizar tadi, kita naruh di saham apa aja yang penting ada tulisan bisa ya. digital gitu naik gitu ya. Cuma sekarang nggak bisa Iya. kayaknya ya. Oke, oke. Nah, berarti tadi menarik nih. Berarti kan menurut Mas Nizar dan sebenarnya saya juga sependapat nih, era bank digital sudah mulai bergeser nih ke komoditi gitu. Nah, dan ini sebenarnya terlihat ya di market bahwa saham-saham komoditi terutama batu bara ini udah bisa dikatakan dihitung Hmm. dari 1 tahun terakhir kemarin udah naiknya di atas 100% Hmm. semua gitu ya. Nah, Ya. dan sekarang banyak pertanyaan seperti ini. Mas Eros sebenarnya masih bisa nggak sih kalau kita mau masuk di saham komoditi gitu? Nah, Kira-kira gimana oke. nih Mas Mas Nizar? Ini pertanyaan kayaknya sih hampir setiap hari ada pertanyaan seperti ini gitu Mas ya. Iya, benar benar benar. Ini menarik banget ya. Jadi terus terang Mas Eros. Hmm. Jadi saya tuh sempat salah memprediksi juga. Jadi Hmm. terus terang, saya tidak expect bahwa perang Rusia dan Ukraina itu bakal selama ini loh. Iya. Saya nggak, saya kira pada saat itu hitungan minggu lah, 1 minggu, 2 minggu kelar itu. Hmm. Ternyata nggak secepat itu kan. Hmm. Akhirnya mau nggak mau saya harus menerima fakta kemungkinan supply crunch mungkin masih akan berjalan Hmm. karena dua itu buntutnya masih agak panjang ya Iya. perang antara dua negara tadi ya. Iya. Jadi Iya. saya rasa eh, kalau kita mau tebak-tebakan nih Mas Eros ya, kita mungkin masih ada peluang untuk naik, tapi udah terbatas banget. Hmm. Jadi kalau yang memang nggak money managementnya nggak bagus, ya jangan ikut-ikutan yang kayak gini. Nanti nyangkut di pucuk gitu kan. Kecuali Hmm. kalau memang yang sudah biasa diverse, sudah biasa resiko manajemennya udah bagus. Ya, Hmm. let's say ambil contoh gini mas. Saya sempat masuk ke LSIM sama Medco ya. Jadi Hmm. pada saat itu belum terjadi perang. Iya. Jadi belum terjadi perang itu pada saat itu saya masuk sekitar 5%-an dari aset saya lah. Nah, Hmm. itu naik kurang lebih sekitar 30%-an LC pada Hmm. saat itu ya. Hmm. Nah, saya coba take profit. Coba take Hmm. profit karena saya rasa perangnya udah nggak bakal lama dan harganya udah mulai ngabur tuh. Iya. Iya Mulai benar-benar. harga CPO, harga segala macam mulai ngawur. Saya mulai Hmm. hati-hati kan kalau Hmm. kontrarian kan, gitu kan. Hmm. Jadi saya mulai hati-hati. Akhirnya saya take profit. Cuma Hmm. ternyata kan masih ada lanjutannya kan. Nah, saya Hmm. coba masuk dikit lagi tuh. Masuk Hmm. dikit lagi sekitar 1,8%, nggak sebesar yang sebelumnya. Hmm. Jadi intinya saya merasa masih ada peluang, tapi saya udah mulai hati-hati. Nah, intinya Iya. kayak gitu. Iya. Jadi Berarti nggak bisa asal, oke masih bisa terus masuk semua, nyangkut nanti gawat iya, nanti. berarti sebenarnya intinya di kondisi perang ini ya Mas Nizar ya. Jadi kalau Betul, kalau supply misalkan crunch ini. hmm, Hmm. ya, jadi kan kalau kan memang istilahnya kan benar yang dikatakan Mas Nizar, saya pun sendiri juga tidak berekspek sampai selama ini perangnya sudah sebulan lebih gitu kan. Dan Hmm. ternyata sampai sekarang pun kok kayaknya masih belum ada tanda-tanda mau selesai gitu ya. Walaupun beritanya sebagian katanya ada tentara yang sudah mulai ditarik dan sebagainya, tapi istilahnya apa namanya titik temunya sebenarnya belum ada itu kan. Masih Betul, masih betul. masih lanjut gitu dan ini memang dalam dalam jangka pendek tetap akan mempengaruhi harga-harga komoditas itu. Ya dan apa namanya harganya juga kemungkinan walaupun sempat turun kayaknya agak tertahan juga di atas gitu ya.
Tapi saya juga betul, betul, sependapat juga dengan Mas Nizar. Ini sudah beda lagi, sudah fasenya sudah bukan murah lagi seperti tahun kemarin. Tapi mungkin betul. bisa dikatakan sekarang fasenya sudah mau istilahnya bisa dikatakan fase euforia gitu, Mas Nizar ya. Jadi memang harus hati-hati kalau kalau mau masuk di komoditas di kondisi sekarang gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mas Nizar ya. Mungkin nambahin dikit Mas Eros. Hmm. Tadi sempat Mas Eros singgung fase euforia ya. Justru malah Hmm. menurut saya ini fase complacency. Jadi Hmm. satu tahap setelah euforia ini masih bisa naik, cuma Ya. udah terbatas banget, kira-kira gitu. Ya. Ini udah mulai lepas euforianya kalau menurut saya sih. Gitu. Oke, oke, oke. Ya, berarti memang harus hati-hati banget kalau kalau Hati-hati banget. tahun kemarin misalkan portofolio kita separohnya atau komoditi, cuman kalau sekarang kayaknya juga agak deg-degan juga gitu Mas Nizar ya kalau misalkan kita masih pegang banyak gitu ya. Ya, betul, betul. Jadi udah harus money manajemennya harus pinter banget ini Mas Eros. Kalau mau agresif lagi di sini saya rasa udah enggak sih. Oke, Gitu. oke. Setuju Mas. Saya sendiri pun juga kayaknya sudah mulai mengurangi nih porsi komoditinya. Mengurangi, mengurangi, mengurangi Nggak itu dia. sebanyak tahun kemarin gitu ya. Oke, Betul, oke. betul. Betul. Nah, jadi bagi teman-teman sekali lagi teman-teman ya, bagi yang senang mengikuti euforia di market, memang sebenarnya hati-hati sebenarnya ketika harga sudah ngawur. Kalau kita ngelihat katakanlah saham-saham batu bara seperti ya contoh saja ya ITMG karena ya kebetulan saya pegang itu ITMG ya Triple di bagger Mas ya. gimana gimana Mas? Wah, amin Mas. Triple bagger ya. Amin ya, memang kebetulan udah lama aja sih pegangnya gitu. Cuman kenaikan yang tiba-tiba signifikan bikin deg-degan juga kadang. Jadi di tahun kemarin ya, bulan September Oktober tuh masih inget banget tuh, tiba-tiba dari 15.000 langsung jadi 30.000 kan deg-degan banget tuh. Tapi habis itu ya ketika fase selesai dari 30.000 kan balik ke 20.000 tuh. 20.000 lama gitu kan. Kemudian Hmm. tiba-tiba terjadi perang nih kan. Nah, perang tahu-tahu harganya naik lagi dari 21.000 ke 30.000 lagi. Habis itu melandai lagi. Nah, ini mulai naik lagi gara-gara pengumuman dividen aja nih. Nah, cuman kita juga nggak tahu nih kira-kira masih bisa lanjut naik atau enggak gitu ya. Iya, Nah, kalau kayaknya sampai dividen aja lah Mas. nah, bagi teman-teman yang baru masuk tetap perhatikan money management bener yang dikatakan Mas Lizar. Lebih hati-hati aja karena harganya sih sudah nggak murah lagi. Potensi naik, saya pun sendiri juga optimis masih ada potensi naik, tapi upside-nya ini sudah nggak setebel kalau misalkan kita pegang sejak tahun kemarin gitu ya. Oke, oke, menarik Mas Nizar. Nah, kemudian Mas Nizar, katakanlah komoditi kita sudah bahas. Sebenarnya tadi yang kita bahas ini cuman batu bara sih Mas, ya batu bara sama minyak gitu ya. Tapi kalau komoditi yang lain, misalkan komoditi perkebunan nih, seperti CPO nih. Nah, kalau CPO sendiri menurut Mas Nizar gimana nih? Karena kalau kita lihat CPO ini kok euforianya nggak kayak yang lain gitu ya, kok naiknya masih malu-malu gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, menurut Mas Nizar gimana nih Mas? Eh, Memang kalau kalau CPO ini kan memang ini ya Mas Eros ya. Jadi bukan serta-merta karena perang doang sih. Sebenarnya Hmm, multifaktor ya kalau CPO ya. Jadi saya sendiri mencoba masuk lagi ke CPO itu sebenarnya karena simple. Karena HET-nya udah dinaikkan. Jadi saya iya. rasa nggak perlu malu-malu lagi perusahaan minyak harusnya udah bisa mulai cuannya agak naik lah. Minyak Hmm, minyak CPO ya, minyak sawit ya maksud saya ya. ya Jadi sawit. saya rasa peluangnya masih di beberapa komoditi itu masih ada. Kita let's say kita ngomong nikel. Nikel kan memang Hmm, masih saya rasa agak panjang ya. Memang ya, kemarin itu dari 25.000 naik ke 100.000 itu kan ya, ngawur itu gila banget beberapa ya. hari kan. Itu sampai ditutup market LSI kan. Jadi Hmm, saya rasa kalau beberapa komoditas yang kayak non batu bara ya, itu saya rasa hmm, masih beda lah ininya. Drivernya itu ada beda-beda sedikit lah tiap ya, komoditas itu. Nah, itu yang mungkin kita harus identifikasi ya. oke. Drivernya apa? Kalau saya mencoba masuk ke situ lagi karena drivernya juga dari dalam negeri masih cukup kuat menurut saya. Hmm, hmm. Kayak gitu. Itu sih Oke, mungkin oke. Mas.
Berarti bisa dikatakan kan tidak semua komoditas itu jalannya bareng, Mas ya. Tapi ada tahapan-tahapannya juga. Karena kalau kita bicara komoditas kan sebenarnya nggak cuma batu bara aja. Karena orang mikirnya komoditas itu reverse ke batu bara yang notabene memang lagi euforia. Padahal komoditas yang lain itu sebenarnya ada. Bahkan kalau kita bilang CPO, walaupun CPO ini di bursa dikategorikan sebagai sektor perkebunan, tapi kan sebenarnya ini komoditas juga gitu ya, dan nature-nya pun juga berbeda dengan batu bara. Jadi bisa dikatakan mungkin ini Mas, sedikit insight Mas. Jadi mungkin tadi kan kayak kita ngomongin nature ya. Jadi yang menarik juga itu natural gas loh menurut saya. Jadi natural gas itu kan kayak semacam jadi alatnya Rusia untuk bergaining position sekarang kan. Iya, benar. Jadi kan dia malah mencoba mengancam Uni Eropa dengan gasnya kan, yang dimana mereka nggak akan mau jual gasnya kalau nggak pakai rubel kan, mata uang Rusia. Jadi saya rasa di situ juga ada supply crunch-nya mungkin agak lebih panjang kalau di gas ya, karena ini dibuat senjatanya Rusia untuk ngancam pesaing-pesaingnya negara-negara sekitarnya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus nature-nya, driver-nya harus diamati masing-masing sih. Oke, setuju Mas. Jadi tadi benar ya, kita bisa melihat tidak pergerakannya itu tidak sama gitu ya antara satu komoditas dengan yang lain. Nah, maka kita bisa cari peluang kira-kira mana nih komoditas yang dia bisa dikatakan masih bisa bertahan di atas atau yang istilahnya sudah lewat gitu kira-kira ya. Oke. Setuju Mas. Oke, nah sedikit nih Mas Nizar, kebetulan ini tiba-tiba langsung lihat di kolom komentar ada yang tanya juga mengenai gold atau emas ya. Emas ini sebenarnya juga bisa dikatakan komoditas juga sebenarnya kan. Betul. Kalau Mas Nizar sendiri gimana nih Mas kalau tentang emas nih? Saham emas mungkin terutama ya. Ya, betul. Jadi gini, sebenarnya emas ini paling menarik ya, karena memang dari dulu emas itu drivernya adalah ketika terjadi krisis di dunia, apapun itu penyebabnya, mau itu perang, mau itu COVID, apapun, dia akan naik. Nah, jadi kalau misalnya nanti efek dari perang ini meskipun sudah selesai, tapi tetap kondisi dunia belum stabil, emasnya akan tetap uptrend. Nah, kebetulan memang beberapa investor itu strateginya, saya ambil contoh langsung ya, Warren Buffett yang paling terkenal. Jadi beliau ini lebih suka invest di perusahaan emasnya daripada emasnya. Kan gitu kan. Jadi dia beli betting gold pada saat itu kan. Nah, kalau saya karena kebetulan diverse juga ke emasnya, jadi saya nggak ngambil lagi ke perusahaan emasnya. Tapi beberapa perusahaan emas masih ada, menurut saya cukup baik ya, selama kondisi masih belum stabil, itu peluangnya masih cukup baik menurut saya. Kayak gitu. Oke. Yeah. Kebetulan karena saya megang emas, naruh di emas juga aja, jadi udah di emas kira-kira gitu. Oke. Menarik. Jadi tetap istilahnya emas safe haven itu masih bisa ya, istilahnya masih bisa dipakai untuk hedging di sela-sela market yang masih belum jelas ini, kira-kira gitu ya Mas Nizar ya. Wajib itu Mas, harus ada hedging emas, wajib menurut saya. Iya. Siap. Oke Mas, selanjutnya nih Mas Nizar. Jadi tadi kita sudah ngobrolin tentang komoditi, sektor komoditi. Jadi harapannya mungkin teman-teman pendengar di sini, penonton di sini sudah menangkap message kami ya. Nah sekarang kita bahas sektor lain Mas Nizar ya. Sektor yang boleh. Nanti terutama ini nih bulan depan ini kan bisa dikatakan ya tinggal beberapa hari ini kan masuk bulan Ramadan. Nah, di mana bulan Ramadan ini sektor-sektor tertentu ini mendapat sentimen positif gitu. Ya, nah ini pendapat Mas Nizar gimana Mas? Kira-kira sektor yang menarik juga nih menjelang Ramadan yang perlu kita amati nih, kira-kira mana aja ini Mas? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong Ramadan ya Mas, sebenarnya kalau kita terotak banget itu yang langsung nyangkut itu mungkin sebagian besar adalah kayak consumer goods yang mungkin seperti MYO dan segala macam kayak gitu kan. Nah, itu memang peluangnya kan memang terjadi sales yang cukup besar di bulan Ramadan ya. Tapi kalau di situ saya rasa perlu tetap hati-hati ya di sektor itu, karena sektor itu mungkin akan the next sektor yang manggung, tapi saya rasa
masih agak panjang nunggunya nih kayaknya. Jadi Hmm. perlu dikaji lagi kalau sektor mau mau masuk ke consumer, terutama time frame-nya. Kalau orang yang time frame-nya mungkin kayak kita mas agak panjang time frame-nya, nunggu 2 tahun 3 tahun nggak masalah, ya bye-bye aja gitu kan. Tapi Hmm. kalau yang pengennya itu begitu masuk langsung kena lonjakan tren, nah itu Hmm. saya rasa harus hati-hati kalau masuk ke situ. Nah berikutnya Hmm. terus poultry itu juga ada efeknya juga di ini ya di dalam Bulan Lebaran itu ada Ramadan, mau efeknya Lebaran. juga. Hmm. Saya sempat nyari tahu kaitannya sama sama beberapa saham poultry itu memang ada korelasi Hmm. Hmm. antara Ramadan Lebaran dan kenaikan harganya itu memang ada korelasi. Nanti mungkin teman-teman yang lihat bisa dicek sendiri seperti apa ya. Dan saya juga Hmm. udah cerita mungkin kalau nggak salah di channel saya juga di porto saya juga kelihatan. Eh, saya masuknya di WMUU. Jadi ini Hmm. ada yang, nah ini bukan pom-pom ya teman-teman. Nah, ini cuma sharing apa yang saya pikirkan. Hmm. Jadi bebas sebenarnya emitennya apa, JPFA, CPIN, apa segala macam, poultry lah intinya ya. Hmm. Itu sebenarnya bebas. Karena kenapa? Karena semuanya saya lihat sekarang memproduksi satu komoditas yang cukup menarik ya, yaitu ayam karkas. Jadi Hmm. ayam karkas ini ayam potong yang kayak dijual di fresh market gitu loh, Ya. Mas. Jadi saya rasa itu sangat sangat relevan dengan gaya hidup sekarang yang maunya makan-makan itu healthy, ditimbang, kayak Hmm. gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu mulai naik gitu ya. Dan Hmm. semuanya sih memproduksi kayak gitu. Cuma saya kenapa kok ngambil WMU karena yang market cap-nya agak kecil, jadi growth-nya masih peluangnya untuk naik itu masih Masih tinggi masih ya. lebih besar. Lebih Jadi baik. masih belum besar banget lah market cap-nya. Nah, jadi saya rasa poultry sama konsumer-konsumer itu bisa diperhatikan sih. Cuma kalau mau mikirnya adalah begitu masuk langsung kena kena kenaikan tren, ya kalau di Hmm. konsumer agak hati-hati Iya, gitu. Gitu oke sih. oke. Karena mungkin konsumer masih banyak sentimen negatifnya kali Mas ya. Dari Betul, betul. daya beli, kemudian apa namanya bahan baku yang pada naik dan sebagainya gitu ya. Cuman kalau kalau ayam-ayaman ini kok kayaknya setiap setiap tahun momentum Lebaran ini ada aja gitu ya sentimen positif untuk ayam-ayaman ini kayaknya ya Mas Dizar ya. Ya wajar sih Mas, karena memang kan selama Ramadan kan konsumsi kayak gitu kan meningkat kan memang kan. Iya, Jadi betul betul. terdorong juga kan orang pada dapat gajian THR segala macam. Untuk mengeluarkan duit itu lebih gampang pasti di bulan Hmm, Ramadan. Jadi yang dikonsumsi-konsumsi seperti itu pasti akan kena lah efeknya. hmm, Kenaikan hmm. salesnya itu pasti akan efek. Kayak Oke gitu oke sih. oke. Cuman sekali lagi teman-teman ya, tadi kita sempat sharing beberapa saham yang kebetulan saya miliki Ini ya dan ini Mas tentang Nizar pom ya miliki. ini Nah, ini sharing santai sekali aja. lagi teman-teman ya, harus harus disaring lagi dan dianalisa ulang gitu ya. Oke oke, menarik. Jadi momen Lebaran biasanya memang untuk saham-saham ayam-ayaman ini kena sentimen positif ya, dan juga consumer good. Tapi kalau kita lihat seperti yang Mas Nizar katakan tadi, consumer good ini masih banyak sentimen negatifnya dibandingkan positifnya. Ya kalau kita lihat ya hari ini gitu ya, hari ini 2 hari ini Unilever tiba-tiba naik gitu ya, MUR naik dan sebagainya. Nah kita nggak tahu nih apakah sentimennya akan berlanjut sampai Lebaran atau tidak, ya balik lagi ke style masing-masing ya, terutama money Hmm. manajemennya bagaimana gitu. Nah, oke, itu tadi mengenai consumer dan juga poultry. Kalau dari sisi retail, Mas, retail dalam artian contohnya misalkan seperti supermarket, itu kira-kira gimana, Mas Lizar? Oh, sebenarnya gini Mas, kalau seperti kayak kita langsung sebut emiten aja, misalnya RAL sama Iya. Matahari LPP gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Itu kan memang salesnya ada, cuma saya merasa dari dulu memang udah nggak kayaknya nggak relevan lagi kalau kita mencoba invest long term di situ, karena Hmm. disrupsinya itu besar banget gitu. Model Iya, iya. bisnis yang menawarkan solusi yang sama, menawarkan jasa yang sama, itu udah kayaknya bukan eranya lagi gitu loh Mas. Jadi ya Hmm. kalau mau main-main beberapa bulan memanfaatkan momentum Lebaran aja ya boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk long term investment, untuk long position, saya rasa ibaratnya kalau untuk strategi stalwart kayaknya enggak lah. Kayak untuk strategi Hmm. yang kita pegang, kita hold gitu kayaknya enggak lah. Tapi untuk Ramadan itu juga menarik tuh Mas. Iya.
Kalau ya berarti sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau Hmm. misalkan apa namanya kita hanya melihat sentimen Ramadan, nah kan kadang nih kalau kita ngelihat histori di tahun-tahun kemarin sebelum sebelum muncul disrupsi teknologi yang sedemikian gede gitu kan, biasanya kena sentimen positif nih Hmm. emiten-emiten retail nih. Nah, cuman Hmm. kita tidak tahu kalau sekarang ya karena bisa jadi nih euforia belanjanya sudah nggak datang lagi ke supermarket Iya, gitu ya. iya betul. Iya, Jangan-jangan tinggal ngetik gini aja sekarang, Mas. iya, Udah nyampe barangnya. tinggal ketik Ya, udah nggak perlu nyampe pesan gitu. lagi. THR aja juga sudah masuk ke rekening gitu ya, rekening langsung masuk ke toko online ya udah belanja di situ kadang seperti itu ya. Oke, oke. Jadi benar yang dikatakan Mas Nizar, hati-hati lagi kalau misalkan kita masih masih pengen ngejar sentimen, hanya sentimen ya, dalam artian kita hanya pengen ngejar sentimen Lebaran, tapi di bisnis yang sama gitu, ya di model bisnis yang sama yang sekarang sudah terdisrupsi, ya kayaknya juga perlu hati-hati juga itu. Oke, oke. Menarik Mas untuk sektor Ramadan ini. Nah, selanjutnya nih Mas. Hmm. Jadi oke lah ya Ramadan kita kita tadi Hmm. sempat ngobrol. Nah, selanjutnya bagaimana dengan prospek properti nih. Nah, karena tadi Mas Nizar sempat sempat singgung juga ketika suku bunga naik, ya, suku bunga Amerika naik biasanya diikuti oleh suku bunga di Indonesia gitu kan. Karena kalau Indonesia ini nggak menaikkan suku bunga, ya asing pasti keluar gitu kan. Iya, Karena betul. suku bunga di luar negeri jauh lebih bagus dibandingkan Indonesia. Supaya asing tetap stay di sini mau nggak mau, salah satu caranya ya BI ya Bank Indonesia ikut naikin suku bunga. Cuman kena dampak nih beberapa sektor. Salah satunya sektor properti gitu. Karena kalau kita ngelihat bisnis properti ini kan memang rata-rata dia bisa jualan kan pakai KPR gitu. Sedangkan bunga KPR-nya Betul. nanti naik gitu. Nah, kira-kira gimana Mas Mas Nizar? Sebenarnya gini, Mas, ini menarik ya. Properti itu kalau saya pelajari Hmm. secara teori itu dia termasuk sektor yang siklusnya itu lebih panjang daripada yang lain. Jadi Hmm. kalau Hmm. misalnya komoditi super cycle itu berapa lama ya, tiap tiap 10 tahun gitu ya, ada krisis, Hmm. dia nanti setelah krisis super cycle lagi kayak gitu misalnya ya, atau Iya. eh, kebanyakan rata-rata kan 5 tahun. Nah, properti ini kalau dari teorinya Ford Harrison itu sekitar Hmm. 18 tahunan ininya Hmm. siklusnya jalannya. Jadi memang agak panjang dibanding yang lain. Nah, properti ini kan memang terakhir kali manggung sekitar tahun 2013-an ya. Terakhir Hmm. kali ribut banget baik di real marketnya Hmm. maupun di stock marketnya itu memang kurang lebih di puncak-puncaknya itu 2013 sampai 2016, 3 tahun Iya. itulah. Iya. Nah, di situ kan memang terlihat ya, itu adalah puncak. Nah, jadi kesimpulannya apa, Mas? Kesimpulannya yang bisa dipastikan adalah sekarang yang pasti kita nggak akan berada di akhir puncak. Kita nggak akan Hmm. berada di ending siklus lah, kira-kira gitu. Hmm. Mungkin bisa jadi kita ada di antara baru recovery di tahap slump yang Hmm. baru baru naik atau sudah mulai lewat dari slump. Hmm. Jadi antara Baru either naik dia yang istilahnya ya. tinggi banget atau Iya. sudah mulai agak jalan. Intinya Hmm. kita nggak akan kejebak di pucuk lah harusnya ya kalau di properti ya karena harganya juga masih masuk akal dan uniknya lagi kalau kalau kita ngomong properti itu siklusnya tuh nggak pernah siklus yang baru lebih rendah daripada siklus sebelumnya. Jadi Hmm. meskipun tetap ada gelombang-gelombangnya gini, tetap lebih tinggi siklus yang baru karena kan memang kaitannya terhadap land ya, terhadap tanah Iya. yang dimana supply-nya nggak akan pernah nambah Hmm. di Hmm. situ-situ itu supply-nya. Jadi win-win solution sih menurut saya. Ini menarik ya. Either kita ada di awal tahap banget atau sudah mulai jalan. Hmm. Nah, Hmm. jadi nggak perlu terlalu khawatir banget sebenarnya dengan kenaikan suku bunga. Memang akan ada efeknya, tapi yang pasti kita tidak di ujung lah, kira-kira gitu. Oke, oke. Mungkin Mas Enos punya pendapat lain, Mas, kalau properti ini. Kira-kira Ya, gimana kita sekarang, Mas? ya. Sebenarnya saya sependapat dengan Mas Nizar. Karena memang memang kalau kita lihat di story properti sendiri biasanya
akan jalan setelah komoditi gitu ya. Kalau saya merasakan dulu di tahun 2015-16 itu, 2016 ini kan komoditi naik gitu. Nah, setelah naik diikuti dengan properti juga ini. Properti akhirnya juga naik. Saya setuju dengan Mas Nizar. Ketika kita katakanlah sudah agak deg-degan nih dengan komoditi, nah kita persiapkan yang baru jalan. Nah, menurut saya yang baru jalan masih masuk tahap recovery ya properti ini. Sependapat sih. Tapi memang untuk sentimen memang kenaikan suku bunga ini dikhawatirkan ya, ini bisa memperlambat di pemulihan untuk sektor properti, karena tadi mayoritas kan orang-orang beli properti kan rata-rata pakai KPR gitu kan. Nah, KPR ini kalau suku bunga naik ya berarti kadang orang-orang wah kok bunganya sudah mulai naik lagi nih gitu. Jadi kemampuan untuk bayarnya mungkin turun lagi gitu. Tapi menurut saya tetap ketika biasanya pemulihan ekonomi itu terjadi, properti juga akan ikut recovery juga gitu. Dan sependapat dengan Mas Nizar ini. Baru jalan gitu kira-kira ya Mas Nizar. Cuman kira-kira bisa bertahan istilahnya sampai kapan gitu ya? Kalau sampai kapan ini kan pertanyaan sulit banget ya Mas ya. Cuma intinya gini, kalau kita punya time frame panjang banget ya, jadi kuat nunggu lah. Saya rasa properti itu salah satu pilihan bagus karena ya itu tadi kita nggak ada di puncak kenaikan yang isinya setelah puncak kan berarti kan bearish ya. Nah nggak ada di situ, itu udah bisa dipastikan karena puncaknya udah lewat beberapa tahun yang lalu. Nah yang pasti juga kita tinggal menunggu sampai recovery-nya ini berjalan mulus ya. Jadi untuk properti boom terjadi itu kan butuh beberapa faktor, Mas. Jadi pertama suku bunga jelas ya karena KPR segala macam, terus PPN, terus juga LTV. Nah, terus kemudian pemulihan ekonomi. Kalau itu semua terjadi, baru terjadilah boom properti itu. Nah, sekarang kan LTV sama PPN-nya itu kan masih di atas angin lah ya properti ya, karena PPN juga yang di atas 2 miliar masih di bawah 2 miliar masih ditanggung pemerintah sebagian kan. Jadi dari segi kebijakan dua itu masih aman, tapi suku bunganya ini memang yang menurut saya ngeganjel banget ini untuk terjadi properti boom ini. Jadi ya ditunggu aja sampai sampai bener-bener jalan. Kalau memang time frame-nya bisa nahan tahunan, saham tahunan nggak masalah, ini win-win solution menurut saya. Karena ini yang paling clear banget, ini kita nggak ada di pucuk, nggak bakal kena bearish yang gimana-gimana banget lah, kira-kira gitu. Setuju. Ya, kayaknya Mas Nizar juga sudah mulai kolek properti nih kayaknya ini, Mas. Wah, iya, saya baru beberapa hari yang lalu juga mulai ngambilin properti ya. Iya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, nanti disaring ya, jangan asal ditelan aja nih obrolan kami berdua. Saring. Oke. Sama saya juga ini sih Mas, mulai masuk juga. Sebenarnya sudah ada sih saya properti dari tahun kemarin, tapi memang saya rasakan memang belum naik. Cuman ya nggak masalah selama time horizon kita panjang. Ya, dan akan ditunggu aja sih. Saya pun juga optimis, ditunggu aja bakalan manggung dah properti. Tapi memang ganjelnya di sini, di suku bunga sebenarnya. Ya. Ganjel banget suku bunga ini. Oke. Nah, itu kan properti nih Mas Nizar. Nah, sekarang gimana dengan otomotif nih Mas? Kira-kira Mas. Wah, ini menarik loh ya. Jadi kalau otomotif ini ternyata saya melihat data penjualannya itu di luar ekspektasi saya loh. Kenaikan penjualan mobil tahun 2021 itu melesat tinggi banget loh, 50%-an kenaikannya lebih. Ya memang karena 2020 anjlok ya, tapi itu kenaikan yang cukup drastis ya. Dan saya rasa otomotif Astra juga udah naik banyak ya Astra ya. Cuma beberapa memang otomotif ini saya rasa juga berada di tahap yang sama, di recovery juga ya. Jadi kemungkinan besar sih kalau suku bunga, mungkin bukan suku bunga ya, lebih ke kaitannya daya beli ya. Kalau daya beli memang sudah benar-benar membaik, mungkin bisa terus lanjut ini ya, uptrend dari otomotif ya. Ini itu sih.
Berarti sebenarnya cycle dan intinya sih belum di puncak juga ya untuk otomotif ya Mas belum Nizar belum ya. belum Iya. Pak. Kemarin baru baru krisis kemarin kan baru ini ya. Sama kayak kayak properti ini, kalau balik dikit ke properti Mas ya. Jadi Hmm. properti itu kemarin tuh harusnya secara teori itu 2020 itu mulai manggung harusnya. Hmm. Kejegal sama corona. Iya. Nah, itu yang di luar dugaan ya. Nah, kebetulan otomotif juga seperti itu. Hmm. Otomotif itu eh, kita kalau 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 lihat ini ya, lihat track record Mas ya. Jadi 2018 itu kan sempat dinaikkan tuh suku bunga tuh ya. Ya, Ya. yang ada kan sempat ngedrop awal 2018 tuh Mas ya. Nah, di situ Hmm. kan perusahaan mulai agak berat tuh ekspansi itu. Hmm. Hmm. Nah, pada saat setelah itu, beberapa saat setelah itu udah mulai turun lagi nih. Nah, udah Hmm. mulai turun lagi. Nah, di situ harusnya saya rasa ketika perusahaan kan kaitannya gini Mas ya. Kalau perusahaan mulai ekspansinya mulai bagus, suku bunga diturunkan, ekspansinya mulai bagus, kan pegawai-pegawainya kan duitnya juga nambah tuh. Karena Iya. pemasukan perusahaan nambah tuh. Nah, Iya. ketika pekerjanya mulai dapat duit, ya harusnya daya belinya meningkat juga dong. Hmm. Nah, Hmm. sama akhirnya mereka bisa beli mobil segala macam. Hmm. Tapi kejegal di 2020. Nah, ini Iya. harusnya sama kayak properti otomotif ini kayaknya melanjutkan tren yang terhambat tadi harusnya. Kira-kira gitu. Itu Oke, menurut oke. saya sih kalau. Oke. Sependapat dengan Mas Nizar. Jadi sebenarnya kalau kita kita ngelihat di kondisi realnya ya, ketika tahun 2020 semua kan drop tuh, habis perusahaan pada nutup, separuh di apa namanya, separuh Ya, karyawan Pak. di istilahnya di PHK dan sebagainya. Nah, ketika terjadi pemulihan ekonomi, berarti kan lapangan pekerjaan datang lagi gitu. Ada lagi orang-orang pada kerja lagi, para pengusaha pada cuan lagi gitu. Nah, otomatis seharusnya ini bisa mendongkrak daya beli. Nah, ketika orang-orang ini punya kemampuan daya belinya sudah balik, biasanya dia ya akan beli mobil lagi, akan beli rumah lagi, kira-kira seperti itu ya. Ya, Jadi kira-kira sebenarnya seperti itu. sebenarnya properti dan otomotif ini bisa dikatakan ya jalannya beriringan gitu. Hampir Kira-kira sama, mungkin hampir sama menurut hampir saya. sama gitu ya Mas Nizar. Diawali dengan komoditi dulu, komoditi naik, pengusaha pengusaha komoditi ini pada punya duit, duitnya ya buat beli tanah, beli mobil, kira-kira gitu ya Mas Nizar ya. Ya, nyambungnya gitu Mas. Ya, Nyambungnya gitu, benar-benar. benar-benar. Oke. Dan saya sepakat sektor otomotif seharusnya bisa bisa manggung juga di tahun ini ya, apalagi dengan data yang dibicarakan Mas Nizar tadi, kenaikan apa namanya, Jualan penjualannya itu mobil. gila banget gitu ya, naiknya signifikan banget. Kita lihat saham atau emiten otomotif yang pasti di top of mind kita kan Astra ini ya, ASI pun juga kita lihat kinerjanya, kenaikannya juga oke banget gitu ya. Jadi harapannya sih masih bisa lanjut di tahun 2022 ini. Oke, jadi kalau kita refresh sedikit nih dari omongan kita Mas Nizar, bisa dikatakan komoditi ini agak deg-degan dalam artian ya antara Terbatas, di terbatas. puncak gitu ya. Nah, cuman Ya, untuk apa namanya, untuk properti dan otomotif ini baru gerak gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sentimen Ramadan ya biasanya sektor ayam-ayaman, consumer good ini juga juga bisa bisa kita lihat. Tapi sekali lagi ya ini kalau hanya memanfaatkan sentimen saja, karena kalau ada orang yang pengen manfaatkan sentimen, artinya beli langsung dapat trennya, habis itu take profit. Nah, ini berbeda kalau kita bicara mengenai long term ya, jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang ya sebaiknya tidak hanya bergantung pada sentimen Ramadan aja, tapi juga kita ngelihat kira-kira kondisi kinerja perusahaannya seperti apa. Mungkin itu lebih 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 masuk akal gitu ya. Nah, oke, Mas Nizar, terakhir nih Mas Nizar nih, wah ini nggak kerasa udah hampir jam 9 aja ya, 8.47 nih. ini bisa sampai pagi Mas. Bisa Kalau ada sampai pagi rokoknya, nih kan. ada kopinya bisa sampai pagi nih. Nah, sekarang nih Mas Nizar, mengenai saham IPO nih. Nah, kan apa namanya, IPO ini sebenarnya tahun kemarin ya, kalau menurut saya ini mulai
mulai istilahnya euforia IPO ini baru tahun kemarin tuh. Dimana kalau kita bicara mengenai saham IPO di hari pertama ini kan pasti melejit gitu ya, naik gitu, tiba-tiba naik, bahkan bisa naik arah berkali-kali gitu. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya ya setelah naik pasti ambles juga gitu. Nah, dan kayaknya bursa tetap tertarik nih untuk mengajak perusahaan-perusahaan ini untuk go public. Artinya IPO di tahun 2022 ini kayaknya juga masih rame juga gitu. Nah, pendapat Mas Nizar gimana nih Mas Nizar dengan saham-saham IPO ini? Saya rasa gini Mas, jadi kalau kita pertama ngomongin target ya, targetnya BEI, IDX itu kurang lebih sekitar 50-an juga perusahaan IPO di 2022 ini ya. Nah, itu masih cukup banyak. Tapi saya rasa retail itu mulai cukup hati-hati sekarang dengan IPO, nggak kayak dulu lagi. Jadi dulu itu kan justru ketika retail belum ngeh banget dengan IPO, dengan segala macam itu kan begitu masuk mulai langsung naik terus tuh. Itu saya bahkan punya data kurang lebih sekitar 80%-an itu naik di 5 hari pertama saham IPO. Saham IPO. Tapi saya rasa ketika udah menjelang retail mulai mengerti trennya, kayaknya mulai berat itu untuk naik. Jadi kayaknya euforia IPO itu memang kayaknya sudah berada di tahun lalu. Tahun ini kayaknya malah jadi mulai ada banyak yang skeptis kayaknya Mas ya. Terutama kita kalau berkaca dengan Gonto aja yang nggak bisa nyampe ke harga atasnya, itu saya rasa udah tanda cukup hati-hati lah retail sekarang. Nah ini memang menurut saya sih lebih sehat gitu ya. Jadi saya lebih senang kalau kita lebih kaji ulang lagi apa yang mau kita beli, prospektusnya seperti apa. Tapi intinya gini, apapun yang di IPO kan, itu pasti tetap kita bisa nemu barang bagus di situ. Jadi kita tetap nggak boleh ditinggal tidur di IPO. Kita tetap harus pantau, cuma memang harus hati-hati. Memang harus di tengah-tengah ya, nggak bisa skeptis banget, nggak bisa euforia post optimis banget gitu, nggak bisa kayak gitu tentang IPO. Jangan sampai kita beli IPO itu cuma karena mau 5 hari setelah dapat barang 5 hari jual gitu. Jangan sampai kayak gitulah kalau investasi ya. Tapi kalau dia spekulan aja sih, mana tahu works ya mungkin lakukan aja lah. Tapi kalau dalam jangka panjang saya rasa strategi seperti itu susah ya, berat ya. Ini itu sih Mas. Jadi tetap harus melek. Mana tahu dapat barang bagus di IPO, tapi tetap harus dikaji lagi. Saya rasa udah mulai cerdas lah masyarakat kita terhadap IPO kira-kira. Oke. Setuju. Bisa dikatakan kalau tadi Mas Nizar menyampaikan 5 hari 80% saham IPO itu 5 hari naik terus gitu. Cuma sekarang kayaknya sudah durasinya nggak 5 hari lagi, kira-kira gitu ya Mas Nizar ya? Iya betul. Yang pertama kali matahkan trennya itu MTEL. MTEL itu yang pertama kali mematahkan track record yang selalu naik beberapa hari itu MTEL. Nah itu jadi sejak itu beberapa saham IPO nggak sekencang itu naiknya pada saat baru IPO kira-kira gitu. Oke. Karena kalau saya ngelihat dulu juga IPO itu sehat Mas. Kalau kita katakanlah ya salah satu saham yang dulu saya incar juga Clio waktu itu ya, Clio IPO itu. Setelah IPO tuh dia nggak langsung naik gitu ya di hari pertama, tapi menjelang beberapa bulan gitu dia naik sedikit demi sedikit, akhirnya bisa naik juga gitu dan bertahan di atas gitu sampai sekarang. Sekarang ya Leo ya. Sampai sekarang. Nah, itu harapannya bisa kembali seperti dulu gitu. Jadi kalau IPO dulu itu benar-benar IPO sehat gitu ya. Cuman ketika tahun kemarin 2021 ini kok IPO-nya jadi agak-agak aneh. Baru menerapkan ini Mas, baru melek IPO. Iya benar. Baru menerapkan IPO itu makanya. Benar. Dan sekarang kayaknya sudah mulai hati-hati oke juga sih. Dan ya harapannya juga perusahaan-perusahaan yang mau go public itu ketika menjual harga offeringnya ya jangan mahal-mahal gitulah ya Mas Nizar ya. Ya, betul. Okay. Memang IPO itu identik banget dengan probably overpriced. Memang sangat mungkin banget overpriced di IPO itu memang. Ya, jadi memang harus hati-hati banget. Oke. Cuman bisa juga kadang kita ngelihat saham-saham IPO pun
bagus ya. Jadi artinya tidak apa namanya, tidak semua saham IPO pun jelek gitu ya. Iyalah, jangan skeptis banget lah Mas. Makanya tadi saya bilang jangan ditinggal tidur banget juga gitu. Tetap Hmm, dilihat-lihat juga, mana tahu ada yang menarik gitu kan. iya. Oke oke Mas Nizar. Nah, terus mengenai IPO nih. Nah, kan kemarin kalau saya lihat nih postingannya Mas Nizar akhir-akhir ini kan sering bahas GoTo nih. Nah, kira-kira gimana nih? Iya. Aduh. Kira-kira nanti setelah masuk di bursa gimana Mas Nizar? Kalau book buildingnya kan Saya udah kira selesai ya, ya. ini tebakan saya Udah Mas ya, selesai. Mas Eros, ini tebak-tebakan. Hmm. Jadinya mungkin kayak Intel, ngambang gitu aja Hmm. mungkin. Ngambang stabil gitu. Nah, itu mungkin saya kira bakal seperti itu. Untuk setelah Hmm. beberapa saat IPO, apalagi pada saat masih ada green shoe-nya, Hmm. masih ada yang jagain harganya, kayaknya bakal kayak gitu. Tapi nggak tahu Oke. ya setelah beberapa lama nanti seperti apa. Saya sih belum terlalu suka dengan harganya. Menurut saya Hmm. masih terlalu inflated, masih terlalu tinggi Hmm. apresiasinya. Jadi saya rasa masih akan nunggu. Mana tahu, justru malah malah menariknya, mana tahu kayak Bukalapak nih ya. Jadi Hmm. ini sekali lagi bukan pom-pom ya. Kalau pom-pom itu saya udah beli duluan segala macam, baru saya kasih tahu nanti saya jual duluan ketika teman-teman beli, bukan pom-pom ya. Saya justru Hmm. baru masuk Bukalapak ini Mas. Baru Ya masuk. di postingan terakhir Malah Mas Nizar nih tadi saya iya, lihat nih. baru masuk saya karena saya suka strateginya mulai berubah. Jadi dia mulai kayaknya bareng gini, dia tahu kapan harus menyerah gitu loh. Kalau dia Hmm. mau paksakan marketplace di infrastruktur mitra lapak dan segala macam, berat, Hmm. udah buang uang, Iya. udah berat banget. Tapi dia mulai berubah nih ininya, alurnya. Mulai Hmm. dari BBHI kemarin kan berarti kan Iya. mulai mulai berkaca. Saya teringat dengan cerita WB pada saat Berkshire, perusahaan tekstil digulung, Hmm. dibelikan perusahaan asuransi, diinvest-invest, duit dari perusahaan asuransi tadi diinvestkan lagi. Saya tertariknya kayak gitu. Tapi Hmm. ada juga yang bilang saya nggak masuk akal, ya mungkin ya nggak apa-apa. Eh, Secara hitungan mungkin memang belum masuk, tapi secara eh, manajemen manajemen mengelola bisnis saya rasa menurut saya cukup diapresiasi. Nah, saya berharap GoTo bisa kayak gitu, ngedrop dulu Hmm. yang banyak lah, Iya. baru kita mulai, Kalau kita mulai share mikir. bareng itu ya. Nah, Share. baru kita mulai mikir beneran nggak sih bisnisnya masih bisa sustain Iya. atau Iya. gimana. Nah, itu yang saya harapkan sih. Tapi kalau untuk harga harga 338 saya belum belum merasa belum pas kira-kira Hmm. gitu. Oke, berarti sebenarnya tadi yang dikatakan Mas Nizar tadi ya, Mas Nizar masuk ke Buka karena ngelihat bahwa dia sudah mulai berubah bisnisnya gitu Mas ya. Jadi yang tadinya dia Ya, hanya mengandalkan e-commerce-nya saja, link. sekarang sudah mulai berinvestasi gitu. Nah, disorotnya di situ ya, Mas Nizar ya. Betul. Jadi alias sudah nggak mengurangi bakar-bakar duitnya itu kira-kira ya. Karena Ya. kalau dia Jadi kita invest ya harapannya duitnya kan berkembang gitu ya. betul. Jadi mungkin kita kalau berkaca dengan teori turnaround sendiri ya. Jadi teori turnaround itu biasanya katalisnya itu ada dari dua. Jadi Hmm. adanya manajemen yang baru. Jadi Ya. sebagai contoh ya, Apple dulu. Apple dulu kan Hmm. ngedrop banget begitu. eh eh, Aduh, kok jadi lupa siapa CEO-nya Mas? Steve Jobs. Ya. Kalah kok bisa hilang ingatan jadi Tim Cook, saya lagi di otak Iya, saya. Tim Cook Tim kan Cook setelah setelahnya. setelah Steve Jobs Nah, meninggal ya. Steve Jobs. Nah, Steve Jobs kan keluar dulu tuh, terus baru masuk Hmm. lagi kan langsung turnaround lagi kan. Jadi perlu Ya. ada katalis macam kayak perubahan bisnis, perubahan manajemen. Itu menurut saya katalis yang cukup menarik gitu bagi saya Hmm. pribadi ya. Jadi saya bertaruh dengan katalis yang ini. Kira-kira katalis perubahan bisnis eh, berubah jadi perusahaan investasi, saya lebih dukung seperti itu. Hmm. Kira-kira gitu. Oke, Jadi oke. udah kan kan kebetulan kalau perusahaan investasi itu yang diperlukan kan cash ya Mas ya. Kebetulan Iya, cashnya benar. kan banyak banget. Benar. Nah itu Cashnya gede banget. menurut saya faktor yang bisa membuat ibaratnya manuvernya ini berhasil. Nah saya Hmm. bertaruhnya di situ sih memang. Memang kalau secara hitung-hitungan belum masuk, Hmm. belum. Makanya masuknya juga terukur cuma 1% dulu, nanti Ya. ditambahin dulu kira-kira gitu. Oke, oke. Berharapnya sih GoTo kayak gitu juga. Ya.
Oke, menarik Mas Nizar. Saya tadi juga sebelum sebelum apa namanya live ini kan ngelihat nih, wah Mas Nizar masuk ke buka nih, wah ini kayaknya menarik nih insight-nya apa? Ternyata sudah dijelaskan panjang lebar di obrolan kita malam hari ini ya. Cuman sekali lagi teman-teman ya, disaring lagi. Jadi obrolan kami berdua ini apa namanya dari sudut pandang kami sendiri gitu. Jadi siapa tahu teman-teman punya style yang berbeda ya pastinya juga harus disesuaikan juga dengan style teman-teman sendiri. Oke. Mas Nizar kita Yang coba penting yang perlu digaris bawah ini aja sih mungkin teman-teman ya apa proses berpikirnya Mas ya. Jadi jangan sampai cuma ikut-ikutan, cuma asal beli gitulah kena FOMO gitu ya. Yang penting proses berpikirnya ada itu sih Mas menurut saya Mas. ya, oke benar. Jadi why-nya kenapa saya harus beli ini gitu. Itu yang Ya. penting juga itu. Jangan sampai alasannya karena Mas Nizar beli, saya juga beli. Wah, Nah, itu salah banget itu ya. Jadi harus betul. tahu kenapa saya akhirnya mau beli saham ini gitu. Oke, oke. Nah, Mas Nizar kita coba jawab beberapa pertanyaan nih, Mas Nizar dari teman-teman ya. Oke, kira-kira ini mungkin Mas. Saham IPO yang ada barangnya itu sangat menarik gitu katanya. Ini kalau menurut Mas Nizar gimana, Mas? Wah, terus terang ini saya tidak terlalu banyak praktikal ke barang ya. Jadi mungkin Hmm, saya nggak bisa kasih banyak insight di situ sih Mas malah. Karena apa ya? Waran itu agak tricky ya ngitungnya ya. Gimana ya? hmm, Saya nggak biasa melakukan di situ sih. Saya takut saya malah ngomong malah ngabur nanti Mas. oke, Kalau oke. skip dulu mungkin ya gitu Mas. Oke, betul betul. Saya sendiri juga belum pernah sih saya pegang baran ya. Saya sendiri Hmm. juga nggak tahu kalau misalkan ada yang tanya kira-kira kalau baran dari saham ini apa gitu. Saya Perusahaan sering A gitu ya. perusahaan apa, Bagus apa enggak perusahaan itu mana, bingung. baran ini gimana gitu. Saya cuman bilang saya biasanya jawab baran itu kan turunan dari saham dalam artian sahamnya Bagus. belum jadi gitu. Jadi istilahnya Hmm. cuman mesen doang gitu. Nah ini yang saya sendiri pun juga nggak masuk. Jadi saya sendiri belum belum pernah juga pegang barang dalam jumlah yang banyak dalam artian mempengaruhi portofolio itu belum pernah sih saya. Saya sendiri juga kadang kalau ditanya tentang barang, wah nggak tahu saya gitu. Jadi Iya, skip kalau malah saya. ngawur kan Mas jawabnya Mas. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah ini ada yang menarik juga nih. Kenaikan penjualan karena keringanan PPNBM ya. Jadi ini sektor Hmm, otomotif Mas. Jadi betul. dijawab Mas Nizar tadi kan tahun kemarin ada kenaikan penjualan otomotif yang signifikan nih. Nah, salah satunya kan karena istilahnya dapat PPNB. subsidi ya, betul ya, dapat subsidi dari pemerintah gitu. Cuman kalau keringanan dicabut, nah apakah bisa drop lagi nih Mas Nizar? Kira-kira gimana Iya Mas? memang drivernya paling kuat memang PPNBM ya, makanya sampai Hmm, salesnya tuh naik 50%-an sekian, itu hmm, drivernya paling kuat memang PPNBM. Kalau itu dicabut pasti ada efeknya. Tapi hmm. overall kan memang kan skemanya pemerintah kan nggak ngawur kan pasti kan buat Ya, PPNBM. Justru memang pasti akan dicabut ketika daya beli sudah mulai naik. Jadi ada hmm, substitusinya gitu, hmm, alurnya flow-nya itu ada. Jadi kan memang nggak mungkin dong pemerintah subsidi pajak barang mewah terus kan, pasti akan hmm, dicabut. Nah, cuma nyabutnya nanti pas timingnya itu lagi daya belinya lagi bagus atau tidak. Nah, hmm. itu yang kalau saya rasa sih kalau dicabutnya bagus pasti ngefek, cuma tidak akan sesignifikan itulah. Oke, Kira-kira oke. gitu. Jadi bisa dikatakan ya pemerintah pun juga pasti mikir-mikir juga kan dalam artian ketika dia Benar. nyabut, dia pasti sudah menghitung dulu nih pemerintah. Kalau saya cabut kira-kira bakal merusak bisnis nggak seperti itu ya kira-kira ya. Tapi Betul. kalau mencabutnya itu timingnya pas dalam artian saat daya beli masyarakat sudah oke, pemulihan ekonomi sudah oke, kayaknya sih nggak begitu ngefek gede, kira-kira gitu ya Mas Nizar ya. Kira-kira gitu kalau menurut saya, Mas. Siap. Oke, oke Mas Nizar, kayaknya apa namanya beberapa pertanyaan sudah kita jawab dan ya nggak kerasa sudah jam 9 malam. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah nonton sejak awal nanti takutnya bosan gitu ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu ngobrolan kita malam hari ini.
Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Harapannya nanti kita bisa ngobrol lagi Mas Nizar. Karena ini tadi Ya, kan wajib lah, Mas. Wajib ngobrol lagi lah kita. betul Mas. Karena ini tadi kan cuman bahas sepintas nih sektor ini sepintas seperti ini sektor ini. Nah, cuman kita belum bahas dalam nih. Nah mungkin nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi. Misalkan khusus sektor Ya, properti atau apa gitu. Karena kebetulan ya sempat kita singgung nih properti otomotif ini baru tahap recovery yang artinya ini belum di puncak gitu. Nah ini kayaknya menarik untuk kita dalami lagi gitu ya Mas Nizar ya. ya, betul. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Nizar atas waktunya untuk live IG bareng saya Sama-sama, Mas. malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton live IG kami berdua. Ya pastinya sekali lagi teman-teman sekalian ya jangan ditelan mentah-mentah obrolan kami berdua, disaring lagi dan disesuaikan juga dengan style masing-masing ya. Terima kasih, sukses selalu dan kita sampai jumpa di live IG berikutnya. Dadah. Ya, saya pamit Mas ya. Siap Mas, saya pamit juga Mas. Thank you Mas.